wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Thohir mau menjelaskan tentang desentralisasi pendidikan. Sebelumnya mungkin jelasin dulu ya tentang proses munculnya desentralisasi pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan berawal dari keputusan politik tentang otonomi daerah. Salah satu dampak positif dari reformasi bidang pemerintahan adalah terjadinya pergeseran paradigma politik pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Lahirnya produk hukum tentang otonomi daerah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kemandirian daerah di dalam kerangka NKRI, karena otonomi tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu kebebasan absolut tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Karena itu, desentralisasi bukanlah merupakan sistem yang berdiri sendiri, melainkan dia merupakan rangkaian dari kesatuan dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu NKRI. Sementara pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk dalam sektor pelayanan dasar yang mengalami perubahan secara mendasar dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, baik dari segi birokrasi, kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaan. Lalu selanjutnya tentang prinsip otonomi desentralisasi pendidikan di Indonesia. Prinsip otonomi dan desentralisasi pendidikan sudah dijelaskan dalam GBHN tahun 1999 sampai 2004 yang mencakup 7 hal, yaitu yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesional, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pembahasan sistem pendidikan, sekolah dan luar sekolah sebagai pusat nilai sikap. Yang keempat, kemampuan dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, dan manajemen. Yang keenam, peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Lalu ada juga urgensi desentralisasi pendidikan di Indonesia. Praktek pendidikan dengan sistem sentralisasi telah terbukti gagal saat Orde Baru karena gagal mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini. Apalagi untuk mengharapkan supaya ilmu pengetahuan itu menjadi kekuatan, masih jauh dari realitasnya. Slogan dunia Education for All yang digaungkan UNESCO juga masih tataran konsep. Pendekatan sentralistik dapat membuat masyarakat tertutup serta mematikan inisiatif berpikir manusia lebih jauh lagi. Sentralisasi pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang gerak bagi masyarakat pendidikan. Sentralistik telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang kritis terhadap situasi pendidikannya. Konsekuensi logisnya, lembaga pendidikan kurang berperan sebagai ruang publik bagi tumbuhnya demokrasi. Kreativitas menjadi terpasung, kebebasan berpikir kritis menjadi terbelenggu, yang akhirnya masyarakat menjadi masa bodoh terhadap perkembangan pendidikan di tanah air ini. Dan lebih parahnya lagi, lembaga pendidikan dijadikan ajang untuk mempertahankan status quo dengan mengobok-obok pendidikan dengan urusan politik praktis. Bisa disimpulkan sebenarnya pembangunan urgensi desentralisasi pendidikan di sini adalah pembangunan masyarakat yang demokratis, lalu pengembangan sosial kapital, dan peningkatan daya saing bangsa. Adapun kekuatan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yang pertama secara hukum diatur lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lalu ada juga sudah merupakan kebijakan yang populis dikenal masyarakat karena kebijakan ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh pada masyarakat. Dan juga dalam internal pemerintahan juga dapat dukungan kuat gitu dari pihak khususnya wakil rakyat yang duduki kursi DPR RI. Dan juga hal ini juga ada dinanti sama politisi dan praksi pendidikan yang menyusul adanya perubahan sosial politik pada tumbangnya rezim Orde Baru tahun 98 yang menurut adanya reformasi di segala bidang termasuk reformasi pendidikan.
Lalu yang terakhir, kesiapan anggaran yang cukup dengan diterapkannya anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN. Adapun juga kelemahan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sumber daya manusia belum memadai. Lalu sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Lalu anggaran pendapatan asli daerah mereka sangat rendah. Lalu yang terakhir, secara psikologis mental belum siap menghadapi suatu perubahan. Adapun dampak desentralisasi pendidikan, yang pertama, Pemda berpotensi menjadi penguasa tanpa batas jika tidak diimbangi dengan pengembangan institusi dan SDM daerah. Lalu juga kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah. Lalu juga desentralisasi pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang cukup besar bagi para kepala dinas pendidikan yang nanti kemungkinan menimbulkan raja-raja kecil ya di berbagai daerah Indonesia. Lalu kemungkinan akan menimbulkan kesenjangan sosial dalam urusan pendidikan karena setiap daerah berbeda-beda kualitasnya dari segi infrastruktur, SDM, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tidak meratanya pendistribusian tenaga guru. Yaitu sekian dari saya, dilanjutkan oleh kawan saya nantinya. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai desentralisasi dari bidang kepariwisataan. Secara politik, desentralisasi dapat disebut sebagai distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara, atau dapat juga dikatakan sebagai pendelegasian kekuasaan secara politik dari pemerintah pusat ke daerah. Jadi di sini desentralisasi berkaitan dengan kekuasaan atau power dan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi tentunya dapat membawa dampak positif, terutama dari segi pariwisata di daerah-daerah tertinggal, maka desentralisasi ini sangat berdampak. Dengan tanpa campur tangan pemerintah pusat, maka mereka dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi lokalnya. Dapat dikembangkan melalui berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, dan ini menjadi suatu potensi yang besar terutama di Indonesia apabila ingin mengembangkan pariwisata yang dilihat dari perspektif desentralisasi. Desentralisasi ini banyak digunakan di daerah-daerah di Indonesia, terutama tentang tata kelola kepariwisataan. Yang pada saat ini pariwisata menjadi salah satu sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat. Yang paling penting sebenarnya untuk menerapkan desentralisasi di bidang pariwisata ini adalah merubah cara pikir masyarakat. Yang dulu masyarakat berpikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu bersifat sentralisasi atau dilakukan oleh pusat. Jadi kita harus merubah mindset masyarakat bahwa model penyelenggaraan yang baru adalah desentralisasi dengan memberikan wewenang ke pemerintah daerah untuk mengembangkan potensinya. Dengan begitu, berbagai macam kebijakan dapat dibuat oleh pemerintah daerah sehingga pariwisata dapat berkembang dengan cepat. Dulu ketika desentralisasi masih belum dicanangkan dan masih bersifat sentralistik, maka semuanya akan dipukul rata. Kebijakan pariwisata di seluruh Indonesia akan disamaratakan, tidak melihat dari potensi masing-masing daerah dan keterlibatan dari masyarakat dalam menyusun berbagai agenda itu akan dihilangkan. Kalau dulu, sekarang keterlibatan warga masyarakat lebih diutamakan, terutama dalam penyusunan dokumen RPJM dan RPJMD yang antara lain menegaskan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui upaya optimalisasi potensi wisata dan kebijakan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengapresiasi nilai kearifan lokal sebagai jati diri warga sekaligus menjadi pijakan bagi pengembangan wisata di daerah. Jadi konsep desentralisasi dalam dunia kepariwisataan ini sangat penting karena kearifan lokal dan juga partisipasi dari masyarakat itu sangat tinggi.
Dalam desentralisasi pariwisata ada berbagai macam strategi pengembangannya. Pariwisata menjadi lokomotif atas pengembangan kota, spirit untuk mengembalikan kota sebagai identitas budaya itu menjadi sesuatu yang sangat baik dan menjadi spirit kolektif dari masyarakat sekarang. Hal ini terbukti dari pariwisata yang telah maju dan telah terintegrasi dengan berbagai macam hal, berbagai macam sektor mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga telah melibatkan pihak ketiga atau dari dunia usaha untuk menjadi bagian dari perkembangan pariwisata. Selain itu, pariwisata juga diharapkan menjadi penggerak dalam sektor perdagangan, terutama berkaitan dengan sektor-sektor yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor-sektor seperti jasa, transportasi itu juga akan baik ketika pariwisata itu menjadi sektor yang dikembangkan. Selain itu, dengan adanya pariwisata, retribusi-retribusi yang ditarik dari kegiatan kepariwisataan ini akan menambah APD atau pendapatan dari pemerintah daerah. Jadi pariwisata bisa dijadikan sebagai satu prioritas pembangunan di daerah-daerah. Skema tersebut secara masif mampu menjadi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi pariwisataan ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting ketika dikembangkan di Indonesia. Dengan adanya dana desa, dengan adanya BUMDes, itu pariwisata menjadi dapat berkembang di Indonesia. Yang dulu mungkin pariwisata di Indonesia terkesan seadanya tanpa ada dukungan dari pemerintah. Sekarang pemerintah memberikan berbagai macam program anggaran untuk memajukan pariwisataan. Berdasarkan dari sedikit penjelasan mengenai desentralisasi dari bidang kepariwisataan, dapat dari kesimpulan bahwa Indonesia sebenarnya banyak memiliki potensi wisata. Dilihat dari kondisi alam, kondisi masyarakat, budayanya itu sangat berpotensi sekali. Tapi masih banyak kendala yang dihadapi seperti sarana prasarana, sumber daya manusianya, sumber keuangan, sumber materi atau fisik itu masih menjadi kendala. Kedepannya seharusnya pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi atau pendelegasian kekuasaan seharusnya bisa mengangkat potensi-potensi daerahnya, misalnya yang berkaitan dengan potensi kebudayaan, makanan, kuliner itu bisa diangkat sebagai suatu konsep kepariwisataan, karena pariwisata tidak melulu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mahal. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang ada di masyarakat bisa diangkat menjadi suatu potensi kepariwisataan. Tinggal bagaimana pemerintah itu dan masyarakat membranding supaya itu bisa diterima oleh publik. Jadi pariwisata itu tidak identik dengan hal-hal yang bersifat mahal. Jadi pengembangan kepariwisataan itu tergantung dari masyarakat dan pemerintah lokalnya, yang bagaimana caranya supaya pariwisata di tempat tersebut dapat menarik masyarakat di luar sana. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu desentralisasi dimulai dengan UU Pemerintah Daerah nomor 25 dan 25 tahun 1999, diubah menjadi UU nomor 32 dan tahun 33 2004, dan mungkin diubah lagi. Jadi keputusan politik itu menjadi motor kebijakan untuk meredam separatis dan ketidakpuasan daerah karena sentralisme Orde Baru. Desentralisasi seolah keniscayaan bagi negara ini dan Bhinneka Tunggal Ika seperti ungkapan Obama. Ya, fenomena dual trend, globalisasi dan desentralisasi menarik untuk dikaji lanjut.
desentralisasi terkait alokasi dana dan pengambilan keputusan lokal. Beberapa studi menunjukkan pelayanan masyarakat dan pemerintah daerah lebih optimal dan cenderung lebih murah serta demokratis. Indikator penting mengukurnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, apakah itu menjadi persaingan sehat dan pemerataan ekonomi antar daerah dibanding masa sebelumnya. Beberapa pihak masih mendebat hubungan desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi, juga perbaikan ketimpangan antar daerah. Desentralisasi fiskal terjadi karena transfer ke daerah membesar. Bila pemerintah daerah mampu mengalokasikannya dengan baik, pertumbuhan ekonomi daerah pun bisa naik dan arus modal swasta akan mengikuti. Pertumbuhan ekonomi di daerah mendorong investasi karena kewenangan daerah meningkat. Dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi di daerah tidak hanya melalui pelimpahan kewenangan dan keuangan saja, melainkan perubahan pola pengelolaan keuangan secara pasca diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 1999 telah memberikan banyak perubahan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah dipandang memiliki informasi yang lebih mengenai keunggulan daerahnya. Dengan itu diharapkan mampu mengelola dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat berdampak positif bagi daerah karena berasumsi bahwa dana perimbangan merupakan tambahan modal bagi pemerintah daerah dengan harapan penambahan dana tersebut mampu dijadikan pemicu pertumbuhan ekonomi daerah. Kurangnya implikasi desentralisasi terhadap kesejahteraan bisa dilihat dari berbagai indikasi, di antaranya rendahnya belanja langsung dalam struktur APBD, kegagalan formulasi masalah kesejahteraan sosial, kurangnya inovasi untuk pembangunan kesejahteraan, dan adanya penurunan tingkat kesejahteraan lokal. Stigma negatif atas implementasi desentralisasi dan otonomi tersebut harus dijawab balik dengan semangat pendalaman desentralisasi melalui penyegaran kembali nilai-nilai dasar desentralisasi, yakni kesejahteraan publik. Pengembangan desentralisasi yang bernilai kesejahteraan itu tidak gampang, karena mengingat kuatnya tancapan patologi birokrasi yang menjadi nafas dominan implementasinya selama ini. Desentralisasi yang menyejahterakan hanya mungkin dikembangkan jika diawali dengan adanya transformasi pemikiran bahwa implementasi desentralisasi lebih dari sekedar hal politik, tetapi juga kewajiban politik daerah atas ukuran kesejahteraan masyarakatnya. Artinya, ukuran untuk mengaudit mutu desentralisasi harus dikembangkan dalam dimensi pemerintahan yang bertanggung jawab. Sebagai ukuran bekerjanya desentralisasi tersebut yang mensejahterakan. Secara common sense, berbicara mengenai desentralisasi yang terbayang di kepala kita adalah mungkin berbicara mengenai bagaimana sumber daya yang ada di pusat dan daerah dapat dialokasikan dengan baik, dan kemudian mewujudkan sebuah good governance dan membuat kebijakan-kebijakan daerah yang lebih tidak terpusat atau dengan kata lain lebih demokratis. Namun, desentralisasi merupakan kajian utama dari neo-institusionalisme. Seperti dikatakan oleh Hadis bahwa neo-institusionalisme merupakan aliran politik pembangunan yang mendasarkan asumsi-asumsinya pada teori ekonomi neoliberal. Jadi maksudnya yang pertama itu beberapa poin yang dijelaskan adalah kenyataan tersebut tentu membuat kita bertanya dan memeriksa ulang makna dan praktik dari desentralisasi yang selama ini masih juga diartikan sebagai suatu mekanisme penjalanan pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan good governance dan pemerintahan demokratis tanpa melihat persoalan kepentingan kekuasaan yang lebih besar yang ada di dalamnya. Kedua, dapat dilihat bahwa desentralisasi tidak lain hanyalah sebuah bentuk perluasan kekuasaan dari struktur politik borjuisasi yang selama ini memang menjadi struktur kekuasaan yang masih bertahan sebagai warisan dari Orde Baru.
persoalan-persoalan yang sering dimunculkan dalam desentralisasi itu seperti serangkaian pajak daerah akan melemahkan investasi, pilihan kebijakan yang belum didasarkan pada rasional, good governance yang belum terwujud, dan lain-lain. Tidak lain hanyalah merupakan bentuk pengaburan dari desentralisasi itu sendiri. Ketiga, di samping pengaburan yang lain, bahwa sebagai bagian dari kebijakan utama dalam menginstitusionalisasi. Yang ketiga, di samping pengaburan yang lain, bahwa sebagai bagian dari kebijakan utama dalam desentralisasi ditunjukkan untuk melancarkan kepentingan-kepentingan neoliberal hingga ke tingkat daerah. Dengan kata lain, dapat saya simpulkan dari bacaan ini adalah bahwa desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal dengan kaki-kaki kekuasaan yang menjalar hingga ke daerah sampai saat ini. Desentralisasi di Indonesia seringkali mengalami pasang surut karena berbagai kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal keterbatasan SDM, finansial, dan minimnya potensi daerah, sehingga membuat tujuan desentralisasi seringkali tidak sejalan, bahkan di satu sisi distorsif dengan tujuannya. Penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran di 42 kabupaten atau kota menunjukkan kendala terbesar yang dihadapi saat ini oleh pemerintah daerah adalah dalam hal desentralisasi fiskal. Karena dalam praktiknya hampir semua daerah yang sering kesulitan dalam mencari dan meningkatkan pendapatannya sendiri. Bagi 92% kabupaten atau kota di Indonesia yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, menjadi tidak mudah untuk melepaskan ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat. Walaupun sebenarnya sampai saat ini di daerah-daerah penelitian tersebut, semua pemerintah daerah terus berupaya untuk menumbuhkan potensi ekonominya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua investor untuk menginvestasikan modalnya di daerah masing-masing. Hanya saja, upaya tersebut bukanlah sesuatu yang mudah karena selain minimnya potensi yang membuat tertariknya investor tentunya, juga keterbatasan dana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas infrastruktur dan suprastruktur ekonomi di daerahnya. Melihat kondisi daerah yang masih kesulitan dalam menjalankan desentralisasi fiskalnya, sangat urgent untuk memikirkan ulang perlunya membuat grand strategy yang dalam penguatan desentralisasi fiskal agar otonomi daerah dapat berjalan dengan lebih efektif. Grand strategy tersebut paling dengan memperbaiki beberapa aturan sistem yang telah ada. Yang pertama menyangkut penggunaan DAU dan perampingan birokrasi.